Ya, Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak nih atas kehadiran teman-teman di malam hari ini masih sempat-sempatnya ya meluangkan waktu untuk menganalisa bareng nih terkait project yang kita lakukan terkait analisa rasio keuangan di PT Indosat, teman-teman. Nah, jadi memang di project base yang kita lakukan sekarang ini bertujuan harapannya nih kalian selain nantinya bisa memahami terkait analisis keuangan di sebuah perusahaan dengan apa yang kita sudah sampaikan ke depannya teman-teman juga bisa mengerti nih gimana sih prosesnya terkait analisis gitu kan. Nah, tapi sebelum saya ngebahas terkait lebih dalam untuk bagaimana analisis yang dilakukan oleh kelompok kita. Sebelumnya kita ingin perkenalan dulu nih dari kelompok kita, ingin menyampaikan minimal dari teman-teman bisa tahu dulu nih siapa yang menyampaikannya, harapannya teman-teman bisa mengerti dan memahami gitu. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Abdul Latif. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu perjalanan teman-teman menyimak apa yang kelompok kita sampaikan. Nah, yang kedua juga mungkin ada Mbak Mega, Mbak Sani, Mbak Siti Nurfarida, Mbak Cindy, Mas Haikal. Itu juga teman-teman yang akan membantu saya pribadi menyampaikan terkait materi-materi analisis seperti apa yang kita ingin bahas di eh, PT Indosat Tbk ini, teman-teman, gitu. Nah, mungkin eh, alasan sederhana nih kenapa kita ngebahas PT Indosat gitu ya, atau analisis keuangan di PT Indosat tersendiri, teman-teman. Karena memang cukup menarik, teman-teman. Karena dengan setelah adanya merger kemarin ya, atau sebelumnya ada mengadakan merger antara mungkin lebih kita kenal perusahaan Tri ya sama Indosat, ini banyak banget nih setiap tahunnya memang keuangan-keuangan yang ada di perusahaan tersebut setelah merger tuh terjadi yang namanya itu kenaikan dan pengurangan, teman-teman. Nah, makanya ini menarik banget nih kalau misalkan kita analisis secara data yang kita sudah dapatkan nih sebelumnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan juga nih terkait sebelum kita menganalisis kita harus tahu dulu juga gitu kan latar belakangnya kenapa gitu kan. Terus kenapa sih tujuannya kita ingin menganalisis keuangan di PT Indosat ini gitu kan. Tapi sebelumnya juga saya akan dibantu juga oleh rekan saya Mbak Mega terkait tujuan dan latar belakang yang memang akan kita diskusikan malam ini gitu. Silakan Mbak Mega dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Latif. Izin melanjutkan. Jadi tujuan dari kita menganalisis laporan keuangan dari PT Indosat itu kita bisa memahami situasi keuangan perusahaan. Lalu di sini juga kita memakai metode analisis rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, efisiensi, dan solvabilitas. Hasil sementara yang kelompok kami dapatkan itu posisi keuangan baik, namun perlu diperhatikan pada leverage tinggi dan efisiensi investasi. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh masing-masing dari anggota kelompok kami. Untuk latar belakangnya, PT Indosat Tbk didirikan pada tahun 1967, operator telekomunikasi pertama di Indonesia, dan bergabung dengan Hoshishin Tree Indonesia pada tahun 2021 untuk membentuk PT Indosat Hoshishin Tree, dan fokus pada inovasi layanan digital dan perluasan jaringan. Baik, untuk tujuan penelitiannya silakan dijelaskan oleh Mbak Siti Nurparida. Mohon maaf, Mbak, mic-nya. Baik, terima kasih kepada Mbak Mega. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfarida. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari analisis rasio keuangan pada PT Indosat. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. Baik, untuk metode analisis yang pertama atau analisis likuiditas, di sini kita bisa terbagi menjadi dua, ada current ratio dan quick ratio. Untuk current ratio-nya merupakan indikator penting dalam analisis keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Di sini kita punya rumus yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Kita berikan contoh perhitungan dari tahun pertama itu tahun 2019. Di sini kita punya aset lancarnya 6,281 miliar dan liabilitas lancarnya 49,105 yang dihasilkan setelah dibagi itu menjadi 0,13. Lalu untuk quick ratio disebut juga acid test ratio, merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Di sini kita juga punya contoh rumusnya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100. Bisa kita berikan satu contoh dari tahun pertama, perhitungan tahun 2019, kita punya aktiva lancar sebesar 62,183 miliar, persediaannya 16,2 dan hutang lancarnya 0,8. Dari tahun 2019 kita punya quick ratio-nya itu aktiva lancar 62,183 dikurangi 16,2 dikali 100 dibagi 0,8 yang menghasilkan 75.703,75. Dari hasil-hasil tahun ke tahun yang kita dapatkan, kita jadi bisa mendapatkan analisis tren dari likuiditas tersendiri ini, yaitu untuk current rasionya, dari tahun 2019 hingga 2023 terjadi tren peningkatan current rasio yang menunjukkan perbaikan stabil dalam kesehatan likuiditas perusahaan. Tren ini menunjukkan bahwa perusahaan secara bertahap memperkuat posisinya untuk menutupi liabilitas lancar dengan aset lancar dengan lonjakan signifikan dari tahun 2019 ke 2020 dan stabilisasi yang berkelanjutan hingga 2023. Lalu untuk analisis tren dari quick ratio adalah secara keseluruhan tren menunjukkan peningkatan juga signifikan banget dalam likuiditas perusahaan setelah tahun 2020 yang bisa mencerminkan langkah-langkah peningkatan manajemen keuangan atau pengelolaan utang yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya analisis profitabilitas. Bisa Baik, di sini saya akan membahas analisis profitabilitas, yang dimana analisis profitabilitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu margin laba bersih. Margin laba bersih yaitu rasio yang menunjukkan persentase dari pendapatan yang tersisa setelah semua biaya dan pajak dikurangi. Ada rumusnya yaitu margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Adapun contohnya, kita mengambil contoh dari tahun 2019, yang dimana laba bersih bernilai 1.569.000 dan pendapatan bernilai 26.117,50. Nah, perhitungannya, margin laba bersih sama dengan 1.569.000 dibagi 26.117,50 dikali 100%, mendapatkan hasil 0,060 atau kita bisa presentasikan menjadi 0,6%. Untuk analisis profitabilitas return on asset atau ROA, di mana rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya, yang dimana mempunyai rumus yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100. Di sini juga kita mempunyai contoh dari tahun 2019. Nah, contohnya yaitu laba bersih
yang bernilai 1.569.000 dan total aset 628,3, yang dimana kita mendapatkan hasil dari ROA tersebut mendapatkan hasil 0,025 atau dipresentasikan dengan 2,5%. Yang terakhir ada return on equity atau ROE. Nah, di sini ROE juga menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Ini juga mencerminkan profitabilitas perusahaan dalam memanfaatkan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Adapun rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Di sini juga kita mempunyai contoh di tahun 2019, di mana laba bersih bernilai 1.569.000 dan ekuitas bernilai 12.723,3. Yang dimana setelah ROE tersebut dikali 100 mendapatkan hasil 0,123 atau bisa dipresentasikan dengan 12,3%. Di sini kita mempunyai analisis tren setelah semua dihitung. Setelah kita hitung, kita mendapatkan analisis tren. Nah, boleh di next nggak untuk analisis trennya? Nah, analisis tren di profitabilitas yang pertama yaitu margin laba bersih, yang setelah kita hitung terdapat fluktuasi yang signifikan dengan penurunan tajam pada tahun 2020 akibat kerugian. Namun, perusahaan berhasil pulih dengan margin yang tinggi pada tahun 2021, meskipun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk ROA sendiri, setelah kita hitung dari tahun 2019 sampai 2023, kita mempunyai kerugian pada tahun 2020. ROA ini juga menunjukkan pemulihan atau kenaikan yang baik pada tahun 2021. Namun, ROA mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan tantangan terkait efisiensi penggunaan aset. Untuk yang terakhir yaitu return on equity atau ROE. Nah, kita pun sudah semua kita hitung dari tahun 2019 sampai 2023. ROE ini juga menunjukkan pola yang serupa dengan margin laba bersih dengan penurunan tajam pada tahun 2020. Pemulihan yang kuat terjadi pada tahun 2021, diikuti oleh penurunan yang lebih moderat pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun ada penurunan, ROE tetap berada pada tingkat yang baik. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada analisis efisiensi. Yang pertama ada aset turnover. Menurut Sawir, total aset turnover (TATO) adalah kecepatan perputaran total aset dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Prastowo, total aset turnover mengukur aktivitas dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan analisis efisiensi. Kalau atau kan lanjut
Analisis efisiensi aset turnover. Menurut Sawir, total aset turnover TATO adalah kecepatan perputaran aset dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Prastowo, total aset Analisis efisiensi aset turnover. Menurut Sawir, total aset turnover TATO adalah kecepatan berputarnya total aset dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Prastowo, total aset turnover menggunakan aktivitas, aktiva, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan aktiva tersebut. Dengan rumus total aset turnover, pendapatan dibagi total aset dikali 100. Dengan contoh soal, pada tahun 2019, pendapatan pendapatan 26,117,50, total aset 662.813, dengan 2800 dari 26,11750 dibagi 6.813 dikali 100 dengan hasil 0,41. Selanjutnya, ada inventory turnover. Inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan adalah sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola. Dengan rumus inventory turnover, harga pokok penjualan dibagi rata-rata inventaris. Dengan contoh soal, pada tahun 2019, contoh soal pada tahun 2019, contoh soalnya mana? Ilatif. Haikal. Soalan tinggal lihat tuh. Ih. Dengan contoh soal, harga pokok penjualan 4,228,30, rata-rata inventaris 42.753,3. Inventory turnover 4,228,30 dibagi 4,2.733, hasilnya 0,9. Dengan analisis trennya yaitu dengan aset turnover secara keseluruhan perusahaan menunjukkan tren peningkatan efisiensi penggunaan aset dari 2019 hingga 2021 dengan sedikit fluktuasi pada 2022 dan peningkatan pada 2023. Fluktuasi ini mungkin menggambarkan strategi investasi atau perubahan dalam struktur aset perusahaan yang memerlukan waktu untuk memengaruhi pendapatan secara penuh. Secara inventory, terlihat bahwa rasio inventory turnover mengalami penurunan selama periode 2019 hingga 2023. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang rendah pada sebagian besar tahun menunjukkan bahwa persediaan perusahaan relatif tinggi dibandingkan dengan penjualan yang mungkin menunjukkan persediaan tidak dikelola secara optimal atau penjualan yang lebih lambat. Oke, analisis solvabilitas terbagi menjadi dua. Ada yang solvabilitas dan yang kedua adalah debt to equity ratio. Yang pertama adalah solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban atau utangnya. Contohnya di sini ada rumus tahun 2019. Total hitung 49,105 miliar dibagi total aset 62 miliar. Dan yang kedua adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah
rasio keuangan yang membandingkan total utang atau liabilitas suatu perusahaan dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan proporsi antara hutang dan modal yang dimiliki oleh pemilik, memberikan gambaran sebesar-besarnya perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal dan pendanaan dari pemilik. Contohnya ada di tahun 2019 yaitu total hutang 49 miliar dibagi ekuitas 12 miliar. Analisis tren dari solvabilitas dan debt to equity ratio memiliki peningkatan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Latif. Oke, teman-teman, thank you banget nih terkait penjelasan untuk analisisnya ya. Kita bisa melihat banget nih, ibaratnya naik turunnya keuangan dari PT Indosat ini ya teman-teman ya. Tapi bukan hanya sekedar analisa aja nih yang kita sediakan juga, kita di sini juga ingin sedikit nih membahas untuk analisis SWOT teman-teman ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi kekuatan gitu kan di keuangan di PT Indosat ini gitu. Nah, pertama itu adanya jaringan luas, teman-teman. Ada juga pengalaman dan inovasi layanan gitu. Karena memang untuk Indosat ini kan memang basicnya basic telekomunikasi ya. Jadi memang dengan jaringan yang luas, maka memang yang namanya keuangan itu akan naik turun gitu. Ketika memang banyak peminatnya, maka akan rame terus, keuangan pun akan ngalir terus gitu kan. Nah, tapi juga bukan hanya sekedar kekuatan juga teman-teman. Kita juga ada yang namanya kelemahan sendiri juga nih di PT Indosat ini gitu. Terkadang yang menjadi kelemahan di PT Indosat di sini pun pertama itu adanya tingkat utang yang tinggi teman-teman sama biaya operasional yang tinggi. Nah, makanya dianalisa tadi dari sisi keuangan-keuangannya, harapan ke depan ini agak sedikit mengurangi kelemahan yang terjadi dari sisi tingkat utang yang tingginya, biaya operasionalnya, ataupun yang lainnya juga teman-teman. Terus bukan hanya kelemahan juga nih dari PT Indosat juga gitu, tapi kita juga ada peluang. Peluangnya itu apa sih? Nah, peluangnya itu memang pertama kita ingin mempertemukan nih, ketika memang ada pertumbuhan pengguna internet yang lebih maksimal, yang lebih banyak lagi, ya harapannya nantinya bisa mengurangi terkait dari sisi kelemahannya. Karena kan secara logis nih orang ketika banyak berlangganan ke Indosat, apalagi yang banyak yang namanya tuh orang yang ingin beli Indosat, ditambah lagi orang yang ingin berlangganan karena teknologi yang 5G, itu akan meningkatkan dari sisi keuangan yang masuk teman-teman gitu. Tapi apa sih? Selain peluang yang terjadi juga kita juga ada yang namanya itu ancaman teman-teman. Nah, jadi ancaman di sini sendiri pun memang karena sekarang tuh banyak banget ya provider-provider di luar sana yang memang bangkit juga gitu atau membuat produk-produk baru juga gitu. Ya mungkin efek hasilnya itu nantinya jadi persaingannya sangat ketat, teman-teman. Selain itu juga kita juga dari sisi regulasi juga masih agak susah gitu kan. Tapi dari analisis SWOT ini harapannya ke depannya PT Indosat ini ke depannya bisa teman-teman mengoptimalisasi kekuatan dan inovasi produk yang dari sisi analisis SWOT ini, dan juga ke depannya kita juga lagi menarik nih harapannya nanti investasi dalam teknologi 5G ini nantinya bisa lebih berkembang dan maju terus teman-teman. Dan juga harapan ke depannya untuk dari sisi pengelolaan utang yang lebih efisien, dan juga ke depannya juga harapan ini untuk PT Indosat ini itu adaptasi terhadap regulasi dan perubahan pasarnya juga cepat, teman-teman. Harapan ke depannya supaya ibaratnya dari sisi analisa keuangannya, dari sisi analisa SWOT-nya sendiri, rekomendasinya yang kita harapkan dari kelompok kita ke depannya, harapannya juga nanti bisa dilihat oleh PT Indosatnya sendiri, ke depannya bisa adaptasi lebih cepat gitu, supaya
kita bisa bersaing dengan ibaratnya kompetitor lain. Salah satunya mungkin kompetitor dari Telkomsel teman-teman ya gitu. Nah, jadi mungkin hanya itu dari apa yang kita sampaikan malam hari ini ya, tapi kita juga di sini bukan hanya itu, kita menyimpulkan nih bahwa memang pada hari ini tuh kita melihat nih PT Indosat sendiri menunjukkan tren yang positif teman-teman dalam kesehatan keuangannya. Dan juga kita juga melihat nih dari progres yang terjadi di PT Indosat di sini pun strateginya sangat baik teman-teman ya. Itu nantinya akan meningkatkan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar telekomunikasi gitu. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dari kelompok kita. Terima kasih untuk teman-teman pemateri yang lain, Mbak Mega, Mbak Sani, Mas Haikal, Mbak Desti, Mbak Nur Farida. Terima kasih sudah membantu untuk menyampaikan sedikit analisa keuangan di PT Indosat Oredo ini. Mungkin hanya itu dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Desti, Desti mana nu ngeditnya lo baseri anjir. Allah, Akiu. cek aing cek aing di mood Nah, anjing. ini siapa yang wae? Ih, aing teh geus puguh hese ieu teh kudu nampak kana ieu. Pokoknya mana nu Contohnya ngedit Desti. Desti, nu ngedit. Heeh, kirimkeun Mega. Desti eta dipastiin di eta lamun misalkan beres ngedit atau kudu diedit lah langsungnya langsung yang Lagi penting kan close udah ya. langsung langsung dikirim ke eta dina recordingna dipotong di akhir tadi orang